Banyak orang bertanya, Pak, nanti ada yang dikriminalisasi supaya tidak maju. Di sini saya ingatkan, saya yakin orang yang paham tentang politik tidak berani. Karena kalau yang maju hanya dari rejim Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi itu tidak terwakili. Sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Saya bicara bukan saya kampanye, saya bicara ini adalah teori. Ini adalah sebuah teori. Kita akan mengalami hal yang sulit. Karena demokrasi dimanapun di dunia, pasti antara rejim yang mengendalikan demokrasi itu bermasalah. Bahkan cerita dari rekan kita semuanya, Mossad, manusia merdeka Muhammad Saididu, ketika akan berangkat ke Australia, di mana menyaksikan wisuda anaknya yang berumur 22 tahun S2. Saya bilang, kamu tidak akan berhasil, kau bisa jagoan di tanah air. Tapi kita ke Australia untuk mengajak anakmu pulang, hebat kalau kau berhasil. Dan ternyata dia lemah, dia tidak berhasil. Hanya karena pernyataan anaknya saja. Apakah kalau saya pulang ke Indonesia, saya bisa berkarir dan karir saya dihargai dan saya bisa bersaing dengan kemampuan profesionalisme yang saya ketekuni? Bapaknya tidak bisa menjawab dan akhirnya dia pulang sendiri ke sini. Dan ini bukan hanya satu, banyak. Mungkin dari sini semuanya punya anak, susah dibawa pulang ke tanah air. Mengapa demikian saya katakan ini sangat berbahaya saudara-saudara? Karena demokrasi harus berafiliasi dengan sosiologi atau dengan mayoritas. Saya tidak primordial loh ya, saya tidak primordial. Tetapi ini adalah kesepakatan kita bahwa kita adalah negara demokrasi. Kalau 60%, taruhlah setengahnya, berarti 30% tidak memilih. Maka yang siapapun yang jadi presiden, dia tidak memiliki legalitas. Maka demokrasi itu berafiliasi dengan mayoritas. Maka pemilihan presiden, gubernur, bupati semuanya 50+1 jadi mayoritas. Sama juga, banyak orang bertanya, Pak, nanti ada yang dikriminalisasi supaya tidak maju. Di sini saya ingatkan, saya yakin orang yang paham tentang politik tidak berani. Mengapa? Karena kalau yang maju hanya dari rejim Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah, berarti kaum oposisi itu tidak terwakili. Sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Saya bicara bukan saya kampanye, saya bicara ini adalah teori. Ini adalah sebuah teori. Kita akan mengalami hal yang sulit. Karena demokrasi dimanapun di dunia, pasti antara rejim yang mengendalikan demokrasi itu bermasalah. Besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi. Apabila yang mengendalikan demokrasi tidak disiplin, goyangan makin keras di rakyat. Itulah oposisi sebagai pengontrol. Semakin demokrasi dikriminalisasi, semakin besar lagi oposisinya. Itu hukum, itu teori. Jadi tidak usah bicarakan. Saya yakin
Elit-elit politik tidak berani melakukan ini karena akan bermasalah terus dalam sepanjang perjalanan bangsa ini. Karena tidak mungkin yang kecil mengkooptasi yang besar. Itu akan melanggar hukum energi dalam demokrasi. Saudara-saudara kalian, bahwa saya ulangi, legitimasi suatu negara yang berdasarkan demokrasi itu tergantung dari legitimasi dari rakyatnya yang mayoritas. Itu kunci. Kalau yang menang yang tidak mayoritas sangat berbahaya. Demokrasi tidak akan berjalan. Pasti sibuk dengan kekacauan-kekacauan yang ada. Karena sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengendali demokrasi ini harus mendapat legalitas dari mayoritas. Tanpa itu tidak akan jalan. Kita bisa melihat program-program IKN, kereta cepat, berat karena legalitasnya tidak ada. Oleh karena itu maka kedaulatan rakyat itu amat sangat penting. Saya ulangi, kedaulatan rakyat amat sangat penting. Sangat berbahaya kalau partisipasi para kaum milenial yang 60% ini dalam pemilu sangat minim. Berarti legalitas siapapun yang menang tidak akan kuat. Inilah yang saya pikir kita harus mulai membangkitkan, seperti yang dikatakan Dr. Ubaid lagi. Ini sangat berbahaya. Dan ini data ini dari Pak Laude ini, rektor dari Universitas IT yang di dunia hanya 5 ya, tidak lebih. Gitu. Mengapa? Karena generasi muda milenial dia mereka penerus, tulang punggung bangsa. Mereka yang bertanggung jawab terhadap jalannya negara ini yang akan datang. Kalau mereka tidak punya atensi sama sekali, sangat berbahaya. Hadirin sekalian, sejatinya para politisi adalah sosok-sosok yang seharusnya membangun argumentasi secara logika, argumentasi yang jernih, mumpuni dalam hal wawasan kebangsaan. Seorang politisi yang sejati, dia tidak boleh membunuh lawan argumentasinya. Dia memberikan jalan untuk sama-sama berargumentasi. Sehingga apa yang disampaikan ini menjadi nuansa pendidikan bagi generasi-generasi muda. Seharusnya demikian. Sehingga mereka pun punya tugas untuk membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat, steril dari pemikiran-pemikiran kotor, pemikiran-pemikiran licik ketika beradu argumen. Ini semuanya tentunya sama-sama kita rindukan. Kapan ini bisa terjadi? Walau alam. Saudara-saudara sekalian, sebagai politisi papan atas akan sangat tidak pantas dirinya kalau mengeluarkan kata-kata nyinyir, kata-kata kotor, kata-kata yang vulgar, menyerang secara personal terhadap lawan-lawan politiknya. Ini tidak etis. Ini yang selama ini kita saksikan. Harusnya yang seperti kata-kata tadi, membuat semuanya tenang. Sehingga kaum agamawan, intelektual, kaum ibu-ibu tenang melihatnya. Mereka menjunjung tinggi norma-norma etika dan estetika yang ini sangat langka. Saudara-saudara sekalian, inilah gambaran tentang perpolitikan yang terjadi sekarang. Yang kita semuanya saya sadarkan bahwa menuduh anak-anak muda senang berhura-hura. Ingat, mereka punya akal dan rasa. Mereka mengerti keadaan sekarang ini. Tetapi mereka menjadi apatis karena mereka tidak melihat hal yang positif. Inilah yang harus sama-sama kita harus bekerja keras untuk merubah semuanya ini. Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi yang terkini ini kita melihat bahwa manusia tercipta dari bahan yang sama. Karena itu kita memiliki dasar yang sama. Tiap-tiap diri pasti berharap kita hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera. Pertanyaannya, kenapa faktanya kehidupan berbangsa, bernegara yang kita jalani sekarang ini tidak sesuai dengan harapan? Pertanyaan seperti tadi. Siapa sebenarnya yang menjadi dalang, yang menciptakan suasana kehidupan perpolitikan yang jauh dari nilai kemanusiaan ini?
Yang pasti rakyat dan TNI adalah korban yang selalu terseret oleh narasi-narasi ambisi para elit yang sama sekali tidak mendidik. Padahal kalau kita berpikir secara jernih bahwa pengorbanan rakyat pada negara ini sungguh sangat tidak ternilai. Bagaimana tidak? Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi pasal ini merupakan bukti konkret di mana rakyat dengan rela, ridho menyerahkan seluruh harta karunia kepada para elit politik supaya dikelola dengan baik, benar, dan dengan tujuan demi kemakmuran kesejahteraan rakyat. Jadi Anda semuanya rakyat Indonesia adalah pemilik sah ketika Bung Karno mengatakan proklamasi, dengan ini kami bangsa Indonesia, berarti rakyat semuanya. Yang menyatakan merdeka rakyat semuanya. Besoknya rakyat yang pemilik ini menyerahkan kepada elit politik untuk mengelola semuanya ini dan untuk kesejahteraan rakyat. Namun faktanya sekarang, benarkah sekarang ini rakyat telah hidup makmur? Benarkah sekarang ini rakyat telah hidup sejahtera? Boro-boro orang sudah bilang. Yang ada ini pada umumnya rakyat semakin hidup menderita. Sehari-hari bergelut dengan kemiskinan yang begitu berat. Sementara di lain pihak rakyat dengan jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di mana para pejabat tinggi, para elit politik hidup bergelimang harta. Yang kemungkinan besar harta tersebut pasti berasal dari harta karun rakyat juga. Pasti itu. Oleh karena itu kalau ada seorang pejabat tinggi atau seorang elit politik bertanya kepada rakyat, apa yang telah kalian perbuat untuk negara rakyat? Maka jawabannya, hei para pejabat tinggi dan para elit politik, apakah kalian tidak sadar celana dalam yang kalian pakai itu hasil penjualan harta karun kami? Dan apakah kalian tidak sadar bahwa dasi yang kalian pakai itu hasil dari keringat-keringat kami yang kalian peras dengan pembukuan pajak? Nah sekarang rakyat bertanya, apa sebenarnya yang telah kalian perbuat untuk rakyat? Kalau para elit, para pejabat mengatakan bahwa semua dilakukan demi untuk kepentingan rakyat, maka kami pun bertanya, kenapa pada faktanya kami rakyat dan pada umumnya senantiasa sehari-hari bergelut dengan kemiskinan? Rakyat yang mana? Para elit politik, para pejabat, kalaulah kalian mengatakan kami sudah memberi rakyat BLT dan bansos, ya rakyat harus mengatakan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan. Namun demikian, untuk kalian ketahui bahwa sebenarnya yang rakyat butuhkan bukan itu. Betul? Bukan bantuan bersifat aksidental. Tapi yang rakyat butuhkan itu adalah sesuatu kebijakan yang secara sistematis dan otomatis bisa meringankan beban rakyat dalam mengakses apa-apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bukan bansos, tapi sistem yang bergerak di mana meringankan apa yang dibutuhkan rakyat ada. Bukan kondisi yang sekarang ini ketika rekan-rekan kita Pak Anton, Pak Sahgada Nenggola, Pak Jumur di penjara. Mereka mengatakan kepada saya, jangan kasihani kami. Ini tuh masih hidup tuh orangnya. Jangan kasihani kami katanya. Ini yang mengatakan mereka bertiga. Tapi kasihanilah rakyat kita yang di penjara. Hah? Di penjara maksudnya? Iya, mereka bebas di luar, tapi mereka tidak bisa mencari makan. Tidak bisa apa-apa. Lebih sedih mereka daripada kami di penjara. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Kenapa? BLT, bansos hanya sementara saja. Gak bisa menjawab kemiskinan. Bisa gak? Gak bisa. Bukan itu. Bukan itu. Hadirin sekalian, mungkin sering kita melihat bahwa tahun depan ekonomi kita meningkat. Kita sudah 5 besar. Jadi kita tidak di G20 lagi. Mungkin dibuat G5. Rakyat bilang, apa itu? Kamu aja ngomong seperti itu. Tapi saya tetap aja miskin. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi. Contohnya di Konawe. Pertumbuhan ekonominya 2 digit. Rakyatnya tetap miskin. 2 digit loh. 16-17. Saya tetap miskin. Kadang-kadang mengatakan bahwa nilai kemiskinan sudah tinggal sedikit, sudah berkurang.
Itu kata BPS, tapi yang kami lihat, kami rasakan sendiri tidak berubah. Bahkan teman kami banyak yang tambah miskin lagi. Inflasi apa? Pendapatan dengan harga beli tidak seimbang. Kita nggak bisa beli. Itu inflasi yang benar. Jadi memang jangan menganggap bahwa rakyat itu tidak tahu apa-apa. Rakyat itu punya akal dan punya rasa. Dia punya antena yang katakan rasa itu yang sangat canggih. Dia bisa mengetahui. Inilah yang dirasakan rakyat di ujung-ujung sana. Yang perlu saya informasikan agar kita semuanya tergugah, terbangun. Mengerti kondisi rakyat sebenarnya.